Hai, pas ya, jam 6.00. Oke, aku on time. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya yang ada di mana-mana. Perkenalkan, nama saya Gege Julaiha dalam acara Tupik, Tukar Pikiran, yang akan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Dia ingin berbagi dan sharing pengalamannya bagaimana mengembangkan bisnis dekorasinya yang dibawa dari Australia ke sini ya, ke Jakarta. Saya hari ini punya agenda akan menyapa, halo Pak Joni Gunawan, Mas Boy ya, yang sudah hadir. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah mau bergabung. Lalu saya akan menghadirkan Ibu Yuli sebagai narasumber. Kemudian saya akan membagikan cashback berupa pulsa dan juga mug ya. Lalu saya akan menghadirkan kemudian saya akan membagikan cashback juga untuk yang para yang sudah hadir, yang mengikuti dari awal sampai akhir. Syarat untuk mendapatkan MOOC adalah dengan mengikuti acara dari awal sampai akhir juga. Terus nanti menanyakan beberapa pertanyaan. Dan IG Live ini akan selalu hadir. Ibu Yulinya kemana ya nih? Halo. IG Live ini akan selalu hadir dalam setiap hari Sabtu jam 4. Itu konsisten nanti saya dengan Ibu Yuli. Oke. Halo. Kayaknya Ibu Yulinya dalam connection yang kurang baik. Halo. Nah, ada sekarang. Halo, apa kabar? Oke. Hai. Wow, cantik sekali hari ini kamu. Apa kabarnya? Luar biasa. Baik, gimana kabarnya, Ibu? Koneksinya bagus. Kok kaku-kaku gitu? Sempat terputus-putus. Iya. Iya. Iya, nih. Sekarang sudah baik. Iya. Oke. Bluetooth-nya aman? Aman. Oke. Nah, ini nanti aku akan coba untuk memulai di masa pandemi pun dia tetap bisa membagikan bisnis tanpa harus memotong gaji karyawan dan mengurangi karyawan. Dia masih bisa survive dan dia bisa menghadapi pandemi dengan luar biasa. Silakan Bu Yuli. Selamat sore semuanya, nama saya Yuli, saya mewakili dari PT Imperial Decor Indonesia. Kita bergerak di dalam bidang konstruksi dan renovasi. Di dalam masa pandemik ini adalah hal yang unexpected ya, di mana kita nggak menyangka hal ini bisa terjadi, di mana ekonomi totally bisa stop gara-gara ini. Jadi cerita singkatnya karena waktu hanya 20 menit yang diberikan. Yeah. Jadi basically ini setelah tanggal 2 Juni di mana lebaran ya. 2 Juni di mana para tukang-tukang dan tim-tim saya dari tim sipil dan tim furniture itu udah keluar. Udah basically pulang liburan. Jadi kebanyakan udah nggak ada di workshop saya. Jadi kita totally stop production dan kita rencana setelah tanggal 2 Juni kita akan buka kembali. Tapi di saat kita buka kembali, itu proyek itu sudah saat itu kebanyakan stop. Karena masa pandemik ini di mana beberapa proyek itu udah tidak diperbolehkan untuk masuk para tukang-tukang lagi. Jadi walaupun kita mau selesaikan pun itu tetap nggak bisa. Karena izin dari gedungnya dan izin dari klasternya ataupun apapun itu tidak diperbolehkan saat itu. Jadi ini benar-benar susah. Kita mau kerja pun nggak bisa, tapi kita mau meet the deadline. Dan saat itu benar-benar it's a very tough time ya.
Dan saat itu saya di after Lebaran itu saya buka tanggal 2 Juni, saya wondering, saya berpikir, what should I do? Karena proyek ada kebanyakan proyek itu nggak bisa jalan, ya. Proyek nggak bisa jalan. Di saat pandemik, siapa sih yang mikir renovasi? Let's tell tell the fact ya. Siapa yang mau mikirin renovasi? Buka usaha aja kadang mungkin susah gitu loh. Saat itu mungkin kebanyakan orang working from home. Ngapain sih renovasi? Ya kan? Ternyata di saat struggling moment itu di awal bulan Juni sampai sampai kurang lebih di bulan Juli akhir itu benar-benar adjustment sekali buat saya dan para tim saya, dan saya selalu mengingatkan kepada mereka salah satu yang saya menjadi pedoman saya itu 3P, yaitu price, people, and production. Price ini dimana saat masa susah price matters, betul? Karena semuanya itu akan concern dengan price. Sebelum mereka memulai langkah apapun, mereka akan bertanya, how much is going to cost you? Oke, berapa yang akan going to cost you dalam renovation, interior design, dan segala macamnya. Dan saat itu kita harus berpikir, oke, margin have to be very compromise, dan yang penting kita maju, kita jalan terus. Dan saat itu price matters, people concern, yes that's fine, it's okay. Kita mencoba untuk cater semua, as long as kita bisa makan, kasarnya. Kita bisa makan, kita bisa jalan, tim saya semua bisa bergerak. Kedua, people. Di saat kita sibuk, kita nggak ada waktu banyak untuk memperbaiki apa yang kurang, ya. Jadi kita seperti try to improve apa yang harus kita perbaiki gitu loh. Misalnya apa yang kurang di saat masa pandemik ini, waktu kita lebih banyak. Dan di saat ini kita introspeksi diri, apa sih yang kurang kemarin? Komplainan apa yang kemarin kita terima? Dan apa yang perlu kita perbaiki? Karena di dalam interior design ini, tim kita dibagi menjadi 2. Satu tim sipil, satu lagi tim interior. Jadi 2 tim yang berbeda yang di saat di lokasi mereka bergerak masing-masing. Tetapi mereka tetap masih di dalam satu umbrella Imperial Decor. Dan di saat itu kita mencoba memperbaiki apa yang kurang di tim interior, apa yang kurang di tim sipilnya. Di saat itu kita coba mengkaji ulang apa yang bisa kita perbaiki. Itu bisa dibilang people's time atau human resource, kita bisa bilang itu introspeksi, ya, waktu introspeksi. Jadi kita mencoba melihat apa yang kurang dan apa yang bisa kita perbaiki. Yang ketiga, produksi. Setelah harga price matters, yes kita bisa compromise, kita bisa take the project, yes kita harus make sure that human resource kita bisa cater that, bisa membuat sesuai dengan ekspektasi yang ada. Dan masuk lagi ke hal yang terakhir kali, itu production, di mana itu hasilnya. Production itu penting sekali. Jadi di saat masa pandemi, people maunya apa? Price murah, bagus, ya. Tapi kualitinya yang kalau bisa yang bagus. Of course. Di Imperial Decor kita maunya itu semuanya. Price compromise, tim kita profesional, dan produksinya tidak diragukan. Jadi semua ini, all these price matters, kita make sure that price, people, production, itu semuanya itu di-cater di dalam satu paket untuk mereka. Ya. Jadi di saat pandemik ini kita introspeksi diri, kita lihat what should we do. Oke? Di saat pandemik ini kita actually kita katrol, kita double our standard. Karena kalau kita nggak doublein our standard, we will be left behind. Ya, kita akan ketinggalan. Kenapa? Semua orang mencari makan di saat itu. Ya, kita bersaing dengan harga, kita bersaing dengan competitors yang lain. Alhamdulillah, di saat di bulan Agustus ini, dari awal Agustus kita itu udah benar-benar bisa dibilang kita kembali 75 sampai ke 80%. Mungkin ya itu yang secara saya bilang konservatif. Dalam figure ini kita bisa bicara proyek itu benar-benar bagus dan kita going ahead September onwards. Jadi
puji Tuhan kita benar-benar fokus, kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki, dan kita coba melihat apa yang dari diri kita, apa yang kurang dari perusahaan yang bisa berikan, error apa, defect apa yang kira-kira kita bisa perbaiki. Dari saat itu, ini akan membawa kita carry forward ke depan, bahwa kita akan bisa lebih baik lagi. Dan di masa pandemik ini memberikan pelajaran buat kita semua, bahwa kita itu harus bersyukur, ya. Kita harus melihat dari segi positif, dimana daripada kita mengeluh nggak ada gunanya. Kita harus cari solusi. Solusinya apa? Ya ini, kita perbaikin semua yang ada. Di mana kita perbaikin, kita mencari, melihat sesuatu hal yang lebih positif, mungkin pencerahan itu akan datang otomatis. Nah, betul. Di saat sisi saya sendiri, saya sudah menceritakan gimana perusahaan Ibu Gege sendiri dalam menghadapi masa pandemik ini. Boleh di-share dengan para penonton. Oke. Teman-teman semua, saya Gege Julaiha, saya dulu kerja di bidang telekomunikasi. Nama perusahaan saya Datatel Indonesia. Saya bersyukur pada saat masa pandemi ini, aku lebih banyak karena masih bisa melihat sunset, sunrise setiap hari, gitu kan. Sekarang juga masih bisa melihat awan biru karena karena polusi ya. Polusinya tuh udah nggak ada, jadi kita tiap bangun tidur, aduh, Jakarta sehat ya sekarang gitu kan. Awannya biru, aku bisa sering berolahraga rutin, jogging kemana-mana gitu kan. Terus juga aku bersyukur badanku sekarang tuh merasa lebih fit, lebih sehat dibanding dulu gitu. Karena dunia malam juga udah banyak tutup. Dulu, ayo. Yeah. Dulu begitu kan, maksudnya kayaknya kurang tidur gitu kan. Kita sering kali untuk entertain gitu kan. Itu sebabnya kan kita kurang teratur hidupnya. Nah, sekarang bersyukur banget gitu dengan adanya corona juga ada positifnya gitu kan. Kita lebih bisa hidup teratur. Dan sekarang itu aku sungguh-sungguh punya bisnis baru yang dulunya tidak harus ditongkrongin gitu. Kalau Datatel kan dulu bisnis konvensional sungguh-sungguh harus ditongkrongin gitu. Aku merasa aduh gitu kan, berat, mau tutup aja setengah mati sekarang gitu loh. Jadi kini aku punya cara baru, Yul. Aku punya cara baru untuk menghasilkan US dollar. Ya kan, yang aku terima setiap minggu dan setiap bulan. Ya, setiap minggu aku terima, setiap bulannya juga. Setiap minggu sebagai investor aku bisa dapat penghasilan, dan setiap bulannya aku dapat penghasilan juga sebagai pengembang bisnis tersebut. Aku merasa investasi aku sungguh nyaman dan sungguh membantu hidup aku jadi berubah. Karena kenapa? Kalau kita ibaratkan buat kue ya, mungkin namanya sama-sama kue dan adonannya juga sama gitu kan. Tapi dulu saya dan masyarakat Indonesia yang pernah mengalami kerugian dan trauma yang luar biasa sehingga menyebabkan lah investasi gitu kan. Karena kenapa? Jujur, investasi yang merasa orang-orang tuh benar-benar trauma gitu, karena pasti rugi gitu. Pada saat kita masukkan uang, belum tentu itu uang itu bisa menguntungkan, bisa membuat kita dapat profit seperti itu. Okay. That's great. Far ini saya sekarang tuh udah jalan masa pandemik ini malahan menghasilkan dolar. Yeah. Oh, 16 bulan. Ya, udah jalannya 16 bulan, investasi jangka panjang buat saya gitu kan. Di mana cari lagi gitu kan untuk masa pandemi, malahan aku benar-benar bisa menghasilkan US dollar gitu kan. Sampai sekarang saya menikmati hidup, banyak waktu gitu kan. Ya. Oke. Mungkin Ibu Gege mau share mengenai Ibu Gege ini masih muda, tapi karirnya udah bagus. Dan satu lagi yang harus di-share, Ibu Gege ini ada punya yayasan loh. Coba Ibu Gege share ke kita semua.
Oke, aku dulu merasa ditegur sama Allah gitu kan. Ditegur pada saat kita memiliki bisnis konvensional. Memiliki bisnis konvensional itu nggak gampang buat aku, ya kan? Sangat apa namanya, kita harus all around, kita mengawasi dari hulu ke hilir. Jadi dari apa namanya, marketing gitu, keuangan, dan juga apa namanya, jalannya perusahaan. Buat aku tuh sangat-sangat merasa nggak nyaman gitu. Pada saat ditegur banyak hal yang memang yang terjadi sama aku ada hutang bank gitu, tiba-tiba besar sekali gitu kan. Terus juga aku juga punya hutang pajak luar biasa gitu kan, yang memang sampai sekarang nggak selesai-selesai. Terus aku juga pernah dipanggil Polda, panggil juga aku ke sesuatu yang tidak aku lakukan, aku sebagai saksi sampai ke pengadilan Bungur. Jadi aku ngerasa kayak ditegur gitu, lu bisnis kayaknya untuk diri sendiri, bukan untuk mikirin orang lain. You bisnis tapi untuk apa namanya, memperkaya diri sendiri gitu. Seolah-olah aku tuh sombong, egois, dan aku tidak apa namanya, tidak mau memikirkan orang lain gitu kan. Dari situ aku merasa, oh iya, ngapain ya aku punya apa namanya, tempat gitu kosong, kotor, tidak ada yang pakai, jorok gitu. Akhirnya aku berpikir, bagaimana ini kalau untuk tempat mengumpulkan anak-anak yang tidak mampu, berkekurangan gitu. Aku kumpulkan anak-anak itu, sehingga aku panggil satu guru yang bisa menjadi apa namanya, saluran tangan aku gitu. Dia yang bisa ngawasin, dia yang bisa apa namanya, setiap hari ngajarin mereka gitu. Sehingga dia juga ada totally ya, sekarang yang guru yang di tempat aku tuh sudah sekitaran 14 orang, dengan anak yatim piatunya tuh ada sekitar 200. Itu terbagi ada di daerah Garut, Bandung, dan di Jakarta juga ada gitu kan. Jadi aku lebih ke penghasilan dari investasi yang sekarang ini tuh, sungguh-sungguh aku bilang, oh ini hasilnya untuk aku, separohnya untuk mereka gitu. Jadi aku merasa bahwa ini tuh aku menjadi saluran berkat dari Allah gitu. Ditunjukkan nih bidang ini, bidang investasi ini untuk Gege gitu kan. Tapi aku merasa ini bukan buat aku. Takutnya kalau aku merasa ini sesungguhnya buat aku semua, jadinya nanti masalah gitu kan. Kayak yang dulu aku bisnis konvensional yang aku awasin all around, ternyata aku tidak diberkati. Aku malah banyak masalah, dihadapkan dengan masalah macam-macam gitu. Tapi pada saat yang ini, investasi ini, jujur, aku happy banget, aku nyaman, aku bisa ngapa-ngapain aja, aku banyak waktu ya. Aku juga bisa cuman ngawasin anytime, anywhere dari handphone, sudahkah uang aku bertambah atau belum? Seperti itu. Kalau sudah bertambah, ya berarti kan aku bisa cair, aku bisa transferkan untuk biaya operasional aku punya yayasan, atau aku juga pengen sesekali beli branded. Ya beli. Iya dong. Boleh dong memanjakan diri sendiri. Bisa apa porsinya masing-masing seperti itu. Kira-kira ada lagi? That's Hai. great ya. That's Ya, great. Tadi ya, sedikit rada breaking up, tapi kita ya. mengambil kesimpulan di saat pandemik ini itu memberikan pelajaran semua kepada kita Oh ya, juga betul. diberikan seperti waktu untuk introspeksi diri, di Betul, mana betul. kita mencoba untuk melihat apa yang kurang dan apa yang bisa diperbaiki untuk kedepannya, ya. Betul. Mungkin kita bisa lemparkan jika ada pertanyaan dari Teman-teman yang semuanya, hadir, teman-teman di silakan. sini. Thank you yang udah join di sini, dari teman-teman saya atau dari teman-teman Gege. Ya. Jika ada pertanyaan apapun silakan drop by atau silakan Dari di diketik, sini juga nanti boleh kita ya. akan Tadi coba. ada yang nanya sepertinya. Oke. Belum ada sih kayaknya. Belum ya? Nanti yang pertanyaannya dinilai sangat bagus, kita akan kirimkan cashback sama MOOC ya. Ya, Mak ya.
Hmm. Oke, ada pertanyaan dari anyone here? Basically, Gege dari investasi, saya sendiri dari interior design, dari sisi yang berbeda, bertemu di dalam satu komunitas yang sangat baik, sangat bagus sekali, di mana kita bertemu di komunitas CEO Indonesia, dan kita berterima kasih kepada Ibu Ica yang mempertemukan para pengusaha-pengusaha muda dan pengusaha-pengusaha senior yang sudah kita diberi kesempatan untuk bertemu ya. bekerja sama, dan sekarang pun kita menjadi friendship. Itu merupakan suatu kehormatan bagi kita ya. Untuk para CEO-CEO Bu Yuli yang ada mau disampaikan lagi nggak tuh yang itu? Yang soal apa namanya perusahaan atau soal kita sebagai wanita tangguh tuh ngadepinnya tuh seperti apa sih gitu pada saat seperti ini? Saya rasa di saat-saat ini untuk zaman sekarang, saya rasa perempuan dan perempuan itu sama ya. Maksudnya in terms of kita semua harus, kita udah emansipasinya udah semua wanita kebanyakan di luar bekerja. Jadi saya rasa kita ini harus pandur. Bukan cuma laki-laki aja, perempuan juga harus pantang mundur ya. Harus punya semangat. Yang paling penting di mana komunitas ya? Anda itulah juga membantu cara berpikir. Di mana kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang positif, otomatis kita sendiri akan secara tidak langsung akan tertular ya, seperti kita mencoba mengkaji ulang, oke, mungkin itu benar, atau mungkin secara opini input yang masuk dari komunitas yang ada itu mungkin membantu ya. Betul. Aku juga nah itu Ibu Gege ketemu Bu Yuli sangat bersyukur gitu kan, karena kayak buka wawasan lagi gitu kan, dapat teman baru yang sangat-sangat inspiratif gitu. Tadi banyak sekali tuh yang jempol gini nih, yang jempol pada saat kamu bicara, luar biasa loh. Dan tadi aku mau tahu juga soal bagaimana, kan dulu kan Bu Yuli di Australia, terus sekarang ada di Indonesia. Betul. Nah, nanti ya soal pertanyaan, mungkin kita masih ada nih waktunya gitu kan, tenang dulu. Jadi ya. Tapi ada satu pertanyaan lagi untuk Ibu Gege. Iya. Ya. Dari dunia properti, buat Bu Gege, investasi apa yang terbaik untuk saat ini? Ya, tadi saya sudah kan itu hanya hasilnya saja. Itu investasi yang saya lakukan. Itu sebabnya Bapak-bapak silahkan, Bapak Ibu silahkan tanya nanti saya lebih lanjut, investasi apa yang sedang saya jalanin sekarang, yang memang saya bilang modalnya terjaga, terlindungi, tidak akan hilang. Jadi kita hanya menikmati hasilnya. Kalau ayam itu telurnya saja gitu ya. Nanti hubungi saya aja. Oke, dari dunia properti lagi, buat Bu Yuli, mana yang menarik investasi properti di Indo atau di Aussie? Indo itu marketnya mungkin teraba ya, jadi kita udah tahu segmennya apa, investasi kita tahu itu di daerah mana, target marketnya di mana. Untuk kita do research atau due diligence-nya itu mungkin kita lebih cepat di sini kan, karena kita localize di sini, misalnya sepertinya di Jakarta. Jadi untuk mencari informasi itu lebih cepat dan lebih akurat. Kita langsung bisa. Secara investasi di Indo juga tidak kalah, but secara global sekarang properti itu memang lebih slow. Mau di mana pun juga semua lagi ngerem ya, lagi wait and see, apalagi melihat pandemik ini. Some people ada yang prediksi bakal resesi dan price-nya akan lebih reduce lagi. Ada yang juga, ada yang bilang, ada yang mengambil kesempatan sekarang karena price-nya udah benar-benar discounted price ya. Ini saatnya untuk membeli.
Jadi whatever it is opinionnya, betul secara kita bicarakan sekarang, market sekarang itu memang lagi slow down. Kita bisa bilang stagnan, ya. Jadi saya rasa secara kalau investasi di luar negeri itu juga nggak salah, karena kebanyakan based on my clients aja yang beli di sana itu kebanyakan yang planning untuk basically planning untuk ya. sending anaknya ke sana. Atau memang mereka ada PR, atau memang mereka ada rencana lain seperti business migration. Nah, itu banyak aspek kenapa mereka beli, ya. Tapi secara nggak untungnya, back then kalau kita bilang 8-10 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu, yes, mereka surely making money. Tapi untuk sekarang, karena harga tanahnya udah tinggi, dan mereka harus bangun lagi misalnya, dan harga jualnya pun ya sedikit otomatis itu lebih tinggi dari yang tahun-tahun yang lalu. Itulah kenapa kita main properti ya. Walaupun dibilang price itu stagnan, at the end of the day kita bandingin dengan harga dan barang yang sama beberapa tahun yang lalu, tetap nggak bisa dapat harga yang dulu, ya kan? Kecuali special case ada yang mau jual karena mereka butuh uang, ya. Tapi kita secara ambil globalnya, ya price-nya nggak ada segitu, gitu loh. Ya, price-nya memang tidak segitu. Jadi kalau kita mau investasi di properti, saya rasa di mana aja sama. Tapi tujuan masing-masing itu berbeda, ya. Ada yang mungkin investasi maunya di Indo aja, misalnya di Bali, misalnya. Nah, di Bali itu juga good segment. Tapi again, balik lagi, masing-masing itu punya prioritas sendiri yang kira-kira mana yang mereka comfortable with, ya. Saya rasa semuanya any investment as long as semuanya itu dipikirkan dan kita masing-masing do our own due diligence, aku rasa semua itu ada risk di masing-masing investment. Kita nggak bisa play safe semua, namanya investment itu pasti ada risk, ya. Saya rasa itu masing-masing sebagai owner itu mempertimbangkan masing-masing risknya masing-masing, ya, dengan tujuan dan prioritas masing-masing, ya. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Oh iya, ada Pak Joni juga nih di sini. Bu Yuli, sebenarnya aku... Halo Pak Joni. Ada Pak Joni Gunawan juga. Halo Pak. Bapak kok diam-diam aja, ini suhunya di mana saya berinvestasi dan saya sekarang... Iya, terima kasih udah bergabung. Ini salah satu speaker Pak Joni Gunawan yang benar-benar udah senior yang ternyata support kita di sini. Terima kasih Bapak. Untuk di Aussie selain kota Sydney dan Melbourne, kota mana yang prospek ke depan? Perth juga ya kali ya, Perth. Ada yang bilang Adelaide, ya, ada yang bilang Adelaide. Ada yang bilang di Perth, tapi Perth itu mining di mana orang kembali lagi ke Sydney dan ke Melbourne. It's very hard to say. Ada yang masih bilang until now Perth itu masih oke, tapi harganya udah adjusted, ya, udah basically seperti nggak setinggi harga Sydney. Jadi gimana? Bukan di good price ya. Jadi kalau misalnya secara Australia, saya rasa Sydney itu still remain strong, higher, ya, highest. Iya, cuma 4,5 jam. Iya. Jadi saya rasa secara investment mungkin kalau kita compare Sydney itu seperti Jakartanya. Jadi mungkin crowded-nya di sana, lapangan pekerjaannya juga lumayan banyak di sana. Jadi saya rasa top university juga ada di sana, tapi di Melbourne juga ada. Jadi saya rasa mungkin secara Sydney crowded-nya, ya, people go with the crowded. Jadi saya rasa Sydney memang remain the highest price at this point. Dan kedua Melbourne, dan sekarang ketiga saya rasa Perth, ya, begitu. Oke, terima kasih Bu Yuli. Kemungkinan waktunya sudah setengah jam. Sama-sama. Aku lihat pas banget gitu ya. Yeah. Tapi yang banyak nanya dan menurut aku pertanyaannya luar biasa nih Pak. Dari dunia properti ini siapa ya? Nanti nomor teleponnya nanti dikasih aja di Instagram saya biar nanti saya hubungi.
di Bapak DM. dunia properti ini, Iya. aku nggak tahu Bapak atau Ibu, yang Nanti jelas langsung di DM langsung nanti aja. di DM ke aku. Nanti kita akan kirimkan, karena kalau menurut aku tadi dari awal sampai akhir dia juga yang ngikutin ternyata, dan aku putuskan yang dapat hadiah ya untuk minggu ini adalah dunia properti. Nanti diatur ya untuk pengirimannya by DM. Oke, kalau gitu jangan Terima terlewatkan kasih. minggu depan kita ada lagi acara yang seperti ini dengan topik-topik yang menarik dari Ibu Yuli dan saya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga bagi kita. Bu Yuli ya, silahkan tutup aja biar Dan ini kita banyak mulai minggu depan kita akan mengundang host yang lain, narasumber yang lain untuk bergabung bersama kita untuk share pengalaman apapun yang mungkin akan berguna buat bapak-bapak, ibu-ibu di sini atau teman-teman kita sekalian, karena menurut saya tiada hari tanpa belajar, ya. Walaupun kita sesukses apapun, kita harus tetap melihat dan peka kepada lingkungan, peka kepada social society kita untuk melihat apa yang perlu diperbaiki, apa yang kurang, dan apa yang tren apa yang sekarang saat ini bergerak. Dan kita harus lebih sensitif, ya, lebih sensitif, lebih peka untuk melihat apa yang ada. Iya. Terima kasih untuk hari ini Bu Yuli dan semuanya yang hadir ya, yang stay tune terus dari tadi, dan kita akan tutup ya. Kita akan tutup untuk sore ini. Terima Semoga kasih semua, ini ya. bisa menjadi berkat buat teman-teman semua dan kita ya. Oke, selamat. Dadah. Thank you Ibu Mela, thank you semua, bye. Thank you Lianawati. Lianawati teman kamu bukan? Teman aku ternyata. Iya. Oke, kamu tuh sangat inspiratif banget deh, Oke, thank you. Inspiratif banget, seneng. Thank you. Iya. Thank you Gege, thank you. Iya, thank you, bye-bye.